Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1246. Baiklah, meskipun itu tempat yang berbahaya, kita harus menyelamatkan tuannya. Nightmare mengangguk. Dia sudah memberitahu Phantom Fox di markas besar Eropa untuk segera membawa sejumlah besar penjaga rahasia ke Amerika Utara. Dia juga mengundang Wang Kai untuk membawa orang-orang dari kuil perang untuk pergi bersama. Berbicara tentang ini, kita harus membicarakan tentang keputusan Ye-Shikai sebelumnya, karena dia memerintahkan Istana Dunia Bawah untuk mengecilkan kekuatannya di Tiongkok, jadi sebagian besar penjaga rahasia dan personel bersenjata telah kembali ke Eropa untuk perbaikan. Selain itu, Phantom Fox dan Alligator berlatih di Eropa siang dan malam, jadi para penjaga rahasia yang menderita kerugian berulang kali mendapat kesempatan dan waktu untuk pulih. Deni bulan, mimpi buruk, seseorang datang. Pada saat ini, Miehun datang dengan wajah muram dan menunjuk tidak jauh. Benar saja, Tianjing datang dengan pasukan khusus Shenbing dan tim anggota keamanan nasional. Bagaimana mungkin mereka? Wajah Jiqian tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun Tianjing bukan orang jahat, identitas kedua belah pihak ditakdirkan untuk saling bertentangan. Kata-kata Jiqian mudah diucapkan, karena dia adalah putri tertua dari keluarga Ji, dan Tianjing tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, Nightmare, Soul Destroyer, Demon Queen dan Dark Guard serta Moon Guard di belakang mereka lebih merepotkan. Biro Keamanan Nasional. Tianjing berjalan lurus ke arah Jiqian dan mengeluarkan kartu identitasnya untuk menunjukkan identitasnya. Nona Ji, lama tak berjumpa. Ya, aku bertanya-tanya apakah ketua tim Tianjing ada di sini untuk sesuatu. Jiqian bertanya balik. Karena Ye-Shikai, para anggota Istana Dunia Bawah ada di sini. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, mereka tidak akan peduli. Tapi, dengan begitu banyak orang yang datang, itu pasti sesuatu yang serius. Tentu saja, saya adalah orang yang sangat mementingkan efisiensi. Nona Ji, saya tidak akan banyak bicara. Mohon bekerja sama dengan saya. Ada sesuatu yang ingin saya selidiki. Tianjing menunjuk ke semua orang. Jelas, dia juga menyertakan orang-orang di Istana Dunia Bawah. Berdasarkan pemahaman Jiqian tentang Tianjing sendiri, fokus kali ini mungkin pada orang-orang di belakangnya. Dia hanya khawatir akan menimbulkan konflik, jadi dia berharap Jiqian akan memberi perintah. Lagi pula, jika dia berbicara, orang-orang di Istana Dunia Bawah pasti akan mematuhi perintahnya. Tuan Tianjing, saya rasa Anda akan kecewa. Kami memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan kami akan segera naik pesawat. Jiqian tidak ingin berselisih dengan Tianjing. Dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang. Selain itu, jika mereka tidak pergi ke Amerika Utara, tidak akan ada gunanya bahkan jika Wang Kai dan Phantom Fox Alligator membawa orang ke Amerika Utara. Nona Ji, saya harap Anda bisa bekerja sama. Ini Yanjing. Saya rasa Nona Ji harus bekerja sama dengan kita. Tianjing, apakah seseorang memberitahumu sesuatu? Jiqian menahan amarahnya. Pada saat kritis ini, Tianjing membawa orang untuk menyelidiki. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Jiqian mengenal Tianjing dengan sangat baik. Dia selalu menangani segala sesuatunya dengan tidak memihak dan tanpa ambiguitas. Seseorang pasti telah memberikan informasi tersebut kepada Biro Keamanan Nasional. Maaf, saya tidak punya komentar, Nona Ji. Para pendahulu keluarga Ji juga pernah membantu Biro Keamanan Nasional. Saya tetap berharap Anda bisa memahami kami. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jiqian menghela napas sedikit untuk menenangkan suasana hatinya. Jika tebakannya benar, seharusnya keluarga Chen yang memberikan informasi kepada Biro Keamanan Nasional. Mengenai isi spesifiknya, Jiqian tidak tahu. Chen Yuxin sudah mengantisipasi bahwa Jiqian akan membawa orang ke bandara, jadi dia mengirim pesan ke Biro Keamanan Nasional. Pesan itu seharusnya ditujukan ke Istana Dunia Bawah. Sebagai pemimpin tim khusus prajurit ilahi, Tianjing selalu bersikap adil. Dia tidak akan pernah bertindak karena perasaan pribadi. Bagaimanapun, ini adalah Yanjing. Jika terjadi konflik, yang pada akhirnya akan bersalah dan menderita, adalah Istana Dunia Bawah. Saya khawatir inilah yang ingin dilihat Chen Yuxin. Mimpi buruk, ayo pergi. Apa, Dewi Bulan, sekarang tidak ada kabar dari bos, kita harus bergegas, aku tidak peduli, aku harus pergi hari ini. Moji sedang marah. Jika Tianjing datang di lain waktu, dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi sekarang momen ini terlalu penting. Jika terlambat sedetik saja, keselamatan Ye-Shikai akan terancam. Dia tidak bisa mentolerirnya. Selain itu, semua orang di Istana Dunia Bawah mungkin tidak ingin melakukan itu. Saat dia berbicara, ekspresi para penjaga rahasia di belakangnya berubah, dan mereka tampaknya siap untuk bertarung. Semuanya, dengarkan baik-baik. Jiqian berteriak dengan tegas, ikuti aku. Baiklah, mari kita semua dengarkan Dewi Bulan. Pada saat kritis, Nightmare tetap tenang. Dalam situasi saat ini, jika mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi impulsif dan hanya akan menimbulkan masalah dan tidak akan membantu situasi secara keseluruhan sama sekali. Hal lain adalah Nightmare mengetahui identitas Jiqian. Jika dia memasuki Biro Keamanan Nasional, bagaimana mungkin keluarga Ji bisa berdiam diri? Amerika Utara. Xiao Kai, kamu pasti lelah setelah tidak tidur semalaman.
Chen Yuxin membuka pintu kabin. Ye Shikai sedang berbaring di kursi dengan mata merah dan darah di pergelangan tangannya sudah lama mengering. Maaf, aku tidak datang untuk membantumu mengobati lukamu tadi malam. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan membawakan alkohol dan kapas. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Nada bicara Ye Shikai sangat dingin, tanpa emosi sama sekali. Kebanyakan orang akan menjadi gila jika mereka menghadapi hal seperti itu, tetapi Ye Shikai telah melampiaskan amarahnya tadi malam, dan luka di pergelangan tangannya adalah bukti terbaiknya. Xiao Kai, aku membuatmu pingsan tadi malam. Maafkan aku. Aku terlalu marah saat itu, tapi kamu juga. Aku sudah minta maaf, tapi kamu masih saja bersikap dingin. Kau, benar-benar tidak masuk akal. Nada bicara Ye Shikai sedikit lemah. Dia belum makan selama lebih dari 10 jam dan belum tidur sepanjang malam. Dia sudah sangat lelah. Ye Shikai tidak menyangka pesawat itu akan terbang begitu lama. Jika tidak sengaja, berputar-putar, maka hanya ada satu penjelasan, yaitu tujuannya benar-benar jauh, setidaknya sudah meninggalkan Cina. Di mana ini? Tanya Ye Shikai. Pelayan itu membuka borgolnya dan perlahan berdiri serta meregangkan tubuhnya. Amerika Utara, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa sebuah pangkalan baru saja dibangun di sini? Jadi aku ingin melihatnya. Hanya itu. Ye Shikai merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Chen Yuxin. Dia terlalu sensitif tentang Amerika Utara. Zeus adalah musuh bebuyutannya. Siapa yang mau menjadi sarang musuh? Dan yang paling penting adalah, jika memang sesederhana itu, mengapa Chen Yuxin memborgolnya? Bukankah ini berlebihan dan juga akan menimbulkan kecurigaan? Tidak, kamu punya maksud lain. Harus dikatakan bahwa Ye Shikai merasa bahwa pernikahan ini menyedihkan. Dia harus menjaga orang di sebelahnya seolah-olah dia adalah musuh. Namun, Ye Shikai masih harus mempertanyakan apakah Chen Yuxin benar-benar menganggapnya sebagai suaminya. Mungkin dia tidak benar-benar ingin menyakiti Ye Shikai, tetapi karena cara mencintai yang berbeda, dia melakukan begitu banyak hal untuk menyakiti Ye Shikai. Xiao Kai, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang kita sudah di sini, ayo kita berbelanja dulu. Bab 1247. Tidak, apa yang ingin kau lakukan? Ye Shikai mundur 2 langkah, tidak peduli dengan luka di tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa wanita di depannya sangat berbahaya. Meskipun Chen Yuxin memiliki senyum yang indah, dia adalah iblis sejati. Seseorang, kemarilah dan bantu menantu laki-lakiku. Chen Yuxin melambaikan tangannya dengan lembut, dan beberapa pengawal keluarga Chen yang tinggi berjalan masuk dari luar dan dengan cepat berjalan ke sisi Ye Shikai. Apa yang ingin kau lakukan? Minggirlah. Ye Shikai ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan internal yang tersisa dan tidak sebanding dengan para penjaga keluarga Chen. Dia ditangkap oleh kedua pria itu dalam beberapa gerakan. Dia berjuang beberapa kali, tetapi tidak ada gunanya. Chen Yuxin, suruh mereka melepaskanku. Ye Shikai memarahi. Karena marah, dia bahkan memanggil nama Chen Yuxin. Suruh menantu laki-lakiku turun, kata Chen Yuxin enteng. Kedua pengawal itu menggendong Ye Shikai keluar dari kabin dengan mudah. Ye Shikai tidak bisa melepaskan diri, tetapi kedua pengawal itu dengan paksa menggendongnya ke dalam mobil. Sebelum dia sempat bereaksi, tangannya diborgol lagi. Ledakan. Chen Yuxin membuka pintu mobil dan duduk di sebelah Ye Shikai. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa Ye Shikai akan bersikap kasar kepadanya. Memang, Ye Shikai tidak memiliki kekuatan internal dan tangannya diborgol, jadi dia sama sekali tidak mengancam Chen Yuxin. Ayo kita berkendara. Baik, Tuan. Di dalam mobil, selain Chen Yuxin dan Ye Shikai, hanya Chen Ruoya yang mengemudi di depan. Sedangkan pengawal keluarga Chen, mereka semua duduk di mobil lain. Tunggu, kemana kau akan membawaku? Ye Shikai bertanya dengan tergesa-gesa. Bahkan sekarang, dia masih bingung. Selain mengetahui bahwa ini adalah Amerika Utara, dia tidak tahu apa-apa lagi. Kamu akan segera tahu, Xiao Kai. Kita mungkin harus berpisah untuk sementara waktu dalam beberapa hari ke depan. Chen Yuxin mengatakan sesuatu yang mengejutkan, dan tiba-tiba tersenyum cerah, Xiao Kai, saat kamu kembali lain kali, anak itu dan aku akan menunggumu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Ye Shikai terkejut setelah mendengar ini. Apa maksudnya ini? Chen Yuxin masih 7 bulan lagi akan melahirkan. Ye Shikai punya firasat buruk dalam benaknya. Mengapa Chen Yuxin membawanya jauh-jauh ke Amerika Utara, dan mengapa dia menggunakan metode ini? Bukankah mereka akan pergi ke markas Chen Group yang baru dibangun? Mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Chen Yuxin, Ye Shikai perlahan-lahan mengerti. Chen Yuxin ingin menempatkannya dalam tahanan rumah di Amerika Utara. Di Amerika Utara, kekuatan kultivasi terbesar adalah Istana Raja Dewa Zeus, yang juga merupakan musuh bebuyutan Ye Shikai. Meskipun mereka telah bertarung berkali-kali dan menang lebih banyak daripada kalah, mereka tetap gagal melenyapkan Zeus. Itu seperti rumput liar. Jika tidak sepenuhnya dilenyapkan, ia akan segera bangkit kembali dari abu. Apakah kau akan menyerahkanku pada Zeus? Meskipun Ye Shikai tidak yakin, dia tetap memilih untuk mengujinya. Dengan identitas Chen Yuxin, dia seharusnya menyadari kekuatan Zeus. 1 detik, 2 detik, 3 detik.
Chen Yuxin tidak menjawab, namun ini sudah menjawab pertanyaan Ye Shikai. Ye Shikai berusaha melepaskan diri dari borgol, tetapi luka di pergelangan tangannya mengenai logam dan rasa sakit membuatnya berkeringat dan wajahnya menjadi pucat. Xiao Kai, hentikan sekarang. Chen Yuxin mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ye Shikai agar tidak melawan. Jika gesekan terus berlanjut seperti ini, luka yang awalnya hanya luka kecil akan berubah menjadi luka serius. Kau gila. Zeus ingin membunuhku. Kau tidak tahu. Ye Shikai berteriak keras. Ia hampir kehilangan akal sehatnya. Ia tidak pernah menyangka Chen Yuxin akan melakukan hal seperti itu. Menyerahkannya pada Zeus akan menjadi jalan buntu. Xiao Kai, bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Zeus tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, dia akan melindungi keselamatanmu. Meskipun kata-kata Chen Yuxin terdengar bagus, Ye Shikai tidak berpikir demikian. Jika dia hanya ingin melindunginya, ada begitu banyak orang di Istana Dunia Bawah yang lebih dari cukup untuk melindunginya. Mengapa dia harus mencari Zeus? Lagi pula, yang sebenarnya diwaspadai Chen Yuxin adalah Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Kau bicara omong kosong. Ye Shikai mengumpat dengan keras. Dia jarang mengumpat seperti itu sejak Chen Yuxin menikah. Sekarang masih pagi. Butuh waktu lama untuk terbang dari Yanjing ke Amerika Utara. Ye Shikai menenangkan diri. Jiqian pasti menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jika tebakannya benar, dia seharusnya sudah membawa orang ke sini sekarang. Namun, itu akan terjadi beberapa jam lebih lambat dari pesawat khusus keluarga Chen. Ponsel yang diberikan Jiqian untuk kontak darurat tidak ada padanya. Apa yang harus dia lakukan? Mata Ye Shikai berputar. Ada cacing di Istana Dunia Bawah. Dengan kemampuannya, selama mereka meretas sistem pemantauan, mereka seharusnya bisa mengetahui setiap gerakannya. Aku lapar dan harus makan dulu. Ye Shikai berkata dengan keras. Jika dia menunda waktu, mungkin dia benar-benar bisa menunggu sampai Jiqian datang untuk menyelamatkannya. Baiklah, aku tahu restoran di dekat sini yang menyajikan makanan lezat. Kruoya, ayo kita ke restorannya dulu. Ya, Patriark. Xiao Kai, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tahu kamu ingin menunggu Nona Ji datang. Kemudian, kata-kata Chen Yuxin membuat hati Ye Shikai bergetar. Sejujurnya, dia tidak mau datang, dan dia tidak bisa datang. Apa katamu? Ye Shikai berteriak kaget. Yanjing, Biro Keamanan Nasional. Nona, masalah ini sudah ditangani. Saya bisa menjelaskan situasinya. Anda bisa pergi sekarang. Chen Ligong mendatangi Jiqian dan menjelaskan. Bagaimana dengan mereka? Jiqian menunjuk ke arah kelompok mimpi buruk. Kita juga bisa pergi bersama. Chen Ligong melanjutkan, kita telah mengetahui bahwa memang keluarga Chen yang memberikan informasi kepada Biro Keamanan Nasional, tetapi tidak ada bukti. Sialan, ternyata itu rencana yang dibuat wanita itu hanya untuk menunda kita. Jiqian melihat jam tangannya. Dia mendapat telepon dari Biro Keamanan Nasional. Bahkan jika pesawat khusus itu bisa lepas landas sekarang, itu akan tertunda setidaknya 5 atau 6 jam. Waktu sebanyak ini sudah cukup bagi Chen Yuxin untuk mengirim Ye Shikai ke Istana Raja Dewa. Sialan. Jiqian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dan berdiri untuk pergi. Semuanya, segera pergi ke bandara. Nona, tunggu sebentar. Chen Ligong tiba-tiba memanggilnya. Ada lagi. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berpakaian putih perlahan masuk, diikuti oleh beberapa anggota pasukan kabut putih. Kepala keluarga. Ayah. Hah? Apa? Kau masih ingat aku? Benar, orang yang datang adalah kepala keluarga Ji Tao. Dia menoleh dan melihat sekeliling ruangan. Ini sudah jadi keributan besar. Ayah, sekarang kau sudah tahu. Jiqian merasa sedikit pusing. Meskipun Ji Tao tidak pernah mencampuri keputusannya, dia selalu mengingatkan Jiqian untuk memperhatikan jarak antara dirinya dan Ye Shikai. Kamu sudah ke Biro Keamanan Nasional, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu semua salah paham. Sekarang semuanya sudah beres, cepatlah pulang. Yuer mendengar bahwa kamu ada di Biro Keamanan Nasional dan dia khawatir denganmu di rumah. Bab 1248. Tidak, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jiqian menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia sudah sangat cemas dengan masalah Ye Shikai dan tidak boleh ada penundaan lagi. Apapun yang terjadi, Jiqian tidak akan membatalkan rencananya. Itu karena anak dari keluarga Ye. Ji Tao menghela napas panjang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun Ye Shikai telah menikah dengan Chen Yuxin, putri sulungnya masih terobsesi dengannya dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan semua fondasinya selama bertahun-tahun untuk bertarung dengan keluarga Chen. Jiqian tentu saja tidak peduli dengan posisi Dewa Bulan, tetapi dia tidak akan bercanda dengan pengawal bulan dengan mudah. Mereka telah berjuang berdampingan begitu lama, dan mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Saat ini, Jiqian juga telah menggunakan sumber daya keluarga Ji untuk mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan pengawal bulan ke dalam keluarga Ji dan menjadikan mereka tim pengawal pribadinya. Membawa pengawal bulan ini ke Istana Raja Dewa Amerika Utara sendirian bukanlah wilayahnya sendiri. Dia tidak memiliki bala bantuan dan tidak ada cara untuk mundur. Pada dasarnya itu sama saja dengan mencari kematian.
Ayah, dia sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Kali ini aku akan menyelamatkannya juga. Jiqian mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Jika Ye Shikai benar-benar pergi ke Istana Raja Dewa, dia akan menjadi seekor domba yang berjalan ke mulut harimau. Chen Yuxin juga seorang wanita konyol. Apakah dia benar-benar percaya kebohongan Zeus? Zeus sudah lama waspada terhadap Ye Shikai. Jika dia benar-benar pergi ke sana, tanpa kekuatan internal dan pembantu, Zeus akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika Chen Yuxin berdiri di depannya, Jiqian pasti akan memarahinya atau bahkan memukulinya. Apakah kamu benar-benar hanya ingin membalas budi? Ji Tao sudah tahu apa yang ada di pikiran Jiqian. Membalas budi terlalu palsu. Mereka berdua memiliki keintiman fisik. Pernahkah kamu mendengar tentang balas budi antara pacar dan teman wanita? Jiqian masih sangat mencintai Ye Shikai di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Dari sudut pandang seorang ayah, sangat beruntung putrinya mendapatkan pria yang cakap dan cocok sebagai suaminya. Dalam keluarga sebesar itu, perkawinan campur tetap tidak dapat dihindari. Bukankah karena hal inilah Chen Yuxin naik jabatan dan meraih posisi kepala keluarga? Kalau tidak, nasibnya pasti akan dijodohkan dengan pria dari keluarga kaya, dan dia bahkan tidak dapat memutuskan pernikahannya sendiri. Jika pasangannya tampan, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia bertemu dengan pria tua yang gemuk dan kuat dengan mulut penuh gigi kuning, wanita itu tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan keluarga. Dia seperti komoditas dan dinikahkan secara langsung. Chen Yuxin bekerja keras untuk menjadi kepala keluarga. Ye Shikai adalah motivasinya. Namun, sekarang setelah dia menjadi kepala keluarga, dia perlahan-lahan kehilangan Ye Shikai. Jiqian memiliki konflik dengan Ji Tao saat dia masih kecil, dan dia pergi ke luar negeri tidak lama setelah dia dewasa. Kejadian ini selalu menjadi luka di hati Ji Tao. Sebagai seorang ayah, luka seperti ini sangat besar. Untungnya, Jiqian sudah kembali sekarang, jadi Ji Tao tidak akan memaksanya untuk menikah secara keluarga. Sedangkan untuk gadis kecil Ji Yu, dia mungkin tidak seberuntung itu, tetapi menilai dari apa yang terjadi antara dia dan Zheng Ji terakhir kali, paling buruk dia tidak bisa menyingkirkannya dan hanya pergi ke Jiqian, sang kakak, untuk mengeluh. Namun, Ji Tao yang tidak ikut campur dalam hubungan cinta Jiqian tidak berarti dia akan membiarkannya begitu saja, terutama jika Jiqian dan Chen Yuxin bertengkar karena Ye Shikai, dan keluarga Chen dan Ji berselisih, dia tidak akan bisa mengabaikannya begitu saja. Mereka semua adalah keluarga besar di Yanjing, dan mereka akan bertemu satu sama lain setiap hari. Selain itu, menurut konsep tradisional Tiongkok, identitas Jiqian adalah nyonya, dan keluarga besar sangat mementingkan reputasi. Jika Jiqian bersikeras untuk terlibat dengan Ye Shikai, Ji Tao pasti akan campur tangan. Qianer, dia adalah pria yang berkeluarga. Jika kamu bersikeras melakukannya, itu tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Ji Tao mendesah, mengetuk tanah dengan tongkatnya, dan dia benar-benar berusaha membujuknya. Jika kalian menikah di luar negeri dan kembali bersama sekarang, aku tidak akan pernah keberatan. Sebaliknya, aku akan dengan senang hati menerima menantu ini. Tapi sekarang berbeda. Dia pertama kali menikah dengan Su Qingyu dan kemudian Chen Yuxin. Semua orang di komunitas bisnis Yanjing mengenalnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia terkenal jahat. Ji Tao menjadi semakin marah saat berbicara. Singkatnya, jika kamu bersamanya, aku tidak setuju sejuta kali, Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Aku bisa pergi sendiri. Jiqian berkata dengan dingin, lalu berjalan lurus melewatinya. Dia tidak pernah berharap Ji Tao akan membantu. Terus terang saja, Jiqian tidak ingin Ji Tao membantu. Dia hanya mengajak Yue Wei bersamanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah dendam pribadi antara dirinya dan Chen Yuxin. Jika Ji Tao campur tangan, itu akan menjadi pertengkaran antara dua keluarga. Dia tidak ingin begitu banyak orang di seluruh keluarga terlibat karena perilakunya sendiri. Tuan, Nona tertua selalu berpikiran mandiri. Sekarang setelah dia memutuskan, kita tidak boleh menghentikannya. Amerika Utara bukan wilayah kita. Jika sesuatu terjadi pada Nona tertua di sana, saya khawatir. Itu akan menjadi bencana. Kata Chen Ligong di samping. Chen tua, apa yang kau katakan benar sekali. Aku tahu beberapa informasi tentang Zeus. Seharusnya ada konflik antara dia dan bocah Ye Shikai itu, tapi mengapa Chen Yuxin mengirimnya ke Amerika Utara? Ji Tao bingung. Meskipun keluarga Ji memiliki informasi itu, Ji Tao jelas tidak tahu tentang hubungan antara Chen Yuxin dan Ye Shikai. Chen tua, bawalah 1.000 pasukan kabut putih dan ikuti mereka untuk melindungi keselamatan Qianer. Ji Tao ragu sejenak, tetapi tetap memberi perintah. Dia tidak bisa membiarkan Jiqian terluka sedikitpun. Jika itu benar-benar sampai pada titik konflik keluarga, dia akan menerimanya. Nona, kepala keluarga meminta saya untuk melindungi Anda. Chen Ligong membawa puluhan anggota pasukan kabut putih, Jiqian dan yang lainnya ke bandara. Ji Tao meminta Chen Ligong untuk maju, juga atas nama keluarga Ji. Dia hanya berharap bahwa setelah melihat campur tangan keluarga Ji, Chen Yuxin dapat mundur. Agaknya, Chen Yuxin mungkin tidak ingin kedua keluarga itu berselisih. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tetua Chen. Jiqian membungkuk sedikit kepadanya.
Dengan bantuan Chen Ligong dan Bai Wujun, mereka akan lebih percaya diri untuk pergi ke Amerika Utara untuk menghadapi Zeus. Namun, karena mereka kehilangan kesempatan terbaik di Biro Keamanan Nasional, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk pergi sekarang. Daily Bulan, pesawatnya sudah diisi bahan bakar. Aku akan membiarkan saudara-saudaraku naik terlebih dahulu, kata Nightmare. Tidak apa-apa, kau bawa saja dulu. Jiqian menoleh dan menatap Chen Ligong. Penatua Chen, tempat di pesawat terbatas. Kurasa kau harus bekerja keras. Jangan khawatir, Nona. Ini hanya masalah kecil. Chen Ligong melambaikan tangannya. Ada lebih dari 100 orang termasuk pengawal kegelapan, pengawal bulan, dan pasukan kabut putih. Pesawat pribadi keluarga Chen benar-benar tidak mampu menangani mereka. Nona, kepala keluarga masih sangat peduli padamu, tolong jangan marah padanya lagi. Saya tidak pernah marah padanya, dan saya mengerti. Dia punya kesulitannya sendiri. Bab 1249. Baguslah. Jika kepala keluarga tahu niat wanita tertua, dia akan merasa lebih lega. Chen Ligong mengangguk lega. Sebagai bawahan Jitao yang paling terpercaya, Chen Ligong bukan lagi orang luar. Dia juga sangat akrab dengan urusan antara Jitao dan Jiqian, ayah dan anak perempuan. Faktanya, tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan antara ayah dan anak perempuan. Meskipun Jitao tidak setuju dengan tindakan Jiqian tadi, dia tetap mendukungnya secara diam-diam di belakang layar dan bahkan mengirim pasukan Baiwu. Ini salahku karena telah melibatkannya kali ini. Saat aku kembali, aku akan meminta maaf padanya. Jiqian tampak menyesal, tetapi sekarang dia telah kembali ke keluarga Ji, dan setiap tindakannya pasti tidak dapat dipisahkan dari keluarga Ji. Terus terang saja, dia benar-benar tidak ingin melibatkan keluarga Ji. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Chen Yuxin, dengan kepribadiannya, dia pasti akan memberi tekanan pada Jitao, dan kemudian, seluruh keluarga akan terseret ke dalam air. Sebenarnya, kepala keluarga sudah berencana untuk berurusan dengan keluarga Chen, tetapi waktunya tidak tepat. Tampaknya kali ini, konfrontasi dengan keluarga Chen tidak dapat dihindari. Chen Ligong berkata sambil meminta pasukan Baiwu di belakangnya untuk naik ke pesawat. Sekelompok besar orang yang berdiri di sini telah menarik banyak penonton, jadi lebih baik segera pergi. Mimpi buruk, apakah informasi cacing itu sudah dikirim? Di pesawat, Jiqian tampaknya telah menunggu kemajuan cacing itu. Amerika Utara begitu besar, jika tidak ada lokasi tertentu, akan sia-sia bagi mereka untuk pergi ke sana. Jika mereka ingin melacak Yesikai, mereka harus memiliki informasi cacing itu. Baru saja dikirim, lintasan bos, dan ini semua adalah gambar pengawasan. Nightmare menyerahkan komputer. Benar saja, di komputer itu, lintasan Yesikai diwakili oleh sebuah garis, dan waktu juga ditandai di sana. Yesikai meninggalkan bandara dan pergi ke sebuah restoran, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Seharusnya belum ada pembaruan, atau mungkin dia masih di restoran dan belum keluar. Sekarang Jiqian berharap pesawat itu bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Dia ingin segera berada di samping Yesikai. Semakin larut dia, semakin besar bahaya yang akan dihadapi Yesikai. Itu benar-benar menyebalkan. Jika bukan karena insiden kecil di bandara, mereka seharusnya sudah hampir mencapai Amerika Utara. Meskipun Wom adalah peretas ulung, kami juga memiliki teknisi Zeus di Amerika Utara. Butuh waktu untuk memahami sepenuhnya kecerdasannya, Nightmare menjelaskan. Tidak masalah. Istana Raja Dewa ada di sana. Kau tidak bisa melarikan diri. Tujuan Jiqian jelas, yaitu menyelamatkan Yesikai, tetapi itu bukan halaman belakangnya sendiri. Itu adalah Istana Raja Dewa, sarang Zeus. Bangunan itu ada di sana dan tentu saja tidak bisa dipindahkan, tetapi Jiqian harus memastikan keselamatan Yesikai, jadi jika memungkinkan, dia lebih suka menyelesaikannya melalui negosiasi. Segalanya sudah terjadi. Paling-paling, kita hanya perlu mengorbankan sebagian kepentingan Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Chen Yuxin seharusnya sudah mencapai kesepakatan dengan Zeus bahwa dia tidak akan menyakiti Yesikai. Chen Yuxin juga harus yakin akan hal ini, kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan Yesikai ke wilayah Zeus dengan aman. Jiqian yakin karena dia tahu apa yang sebenarnya diinginkan Zeus, yaitu pasar kedua istana di Eropa. Selama Istana Hades dan Kuil Bulan berada di Eropa, Istana Raja para Dewa tidak akan pernah bisa masuk. Bagaimana kabar Wang Kai? Tanya Jiqian. Pasukan Dewa Perang sudah tiba di Amerika Utara. Kami terlambat, jadi kami sebenarnya selangkah lebih lambat. Biarkan mereka bersembunyi dulu. Zeus harus menunggu Wang Kai datang, baru mereka akan bergerak di bandara. Ya, saya akan segera memberitahu mereka. Kuil Raja Dewa. Nona Chen, selamat datang di Istana para Dewa. Aku sudah menantikannya. Zeus berbicara bahasa Mandarin dengan fasih kepada Chen Yuxin yang datang dari jauh. Aphrodite juga berdiri di samping mereka. Kedua dewa utama itu memiliki aura yang kuat, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi Chen Yuxin. Tatapan mata mereka yang dingin sangat tajam. Chen Yuxin perlahan berjalan ke depan Zeus, tetapi tidak berjabat tangan dengannya. Silakan masuk, Nona Chen. Saya telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Zeus sangat mengenal budaya Tiongkok. Terlebih lagi, kali ini, ia telah memperoleh tawaran besar.
Pada saat yang sama, kepala Yesike ditutupi dan dia merasa seolah-olah dibawa ke ruang rahasia karena tidak ada suara bising di sekitarnya. Xiao Xin, di mana kau? Yesike berteriak keras. Tiba-tiba, tas di kepalanya terlepas. Cahaya bersinar masuk. Yesike merasa dibutakan. Ketika dia bereaksi, dia bisa melihat orang di depannya dengan jelas. Xiao Kai, aku di sini. Chen Yuxin membelai pipi Yesike dengan lembut. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah suite presidensial yang mewah dengan dekorasi yang mewah. Sebelumnya, Yesike telah diselimuti tas dan tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya, tetapi jika tebakannya benar, dia sekarang berada di Istana Raja Dewa. Di mana ini? Apa yang akan kau lakukan? Yesike berjalan mengelilingi ruangan, tetapi tidak ada jalan keluar dan satu-satunya pintu terkunci. Xiao Kai, sebaiknya kau tinggal di sini sebentar. Di sini aman. Kau benar-benar gila. Yesike mengumpat keras dan membanting pintu kayu itu dengan keras, tetapi tanpa tenaga dalam, pintu kayu itu tidak bergerak sama sekali hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Chen Yuxin juga tidak terburu-buru, tetapi hanya duduk di samping tempat tidur, menatapnya dengan tenang. Sialan, biarkan aku keluar. Yesike tahu situasinya. Ini adalah Istana Raja Dewa. Dia tidak menyangka Chen Yuxin benar-benar melakukan ini. Yesike menjadi cemas dan bergegas ke sisinya, mengulurkan tangannya dan mencekik lehernya. Kau benar-benar ingin menyakitiku. Mata Yesike penuh dengan kemarahan. Hei, tidak. Chen Yuxin tidak melawan dan membiarkan Yesike memegang lehernya dengan erat. Kau. Yesike menggertakkan giginya dan akhirnya melepaskan tangannya. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya, dia tidak bisa mencekik Chen Yuxin sampai mati dengan tangannya sendiri. Masih ada seorang anak yang terlibat. Kekuatan tubuh Yesike tampaknya tiba-tiba terkuras habis, dan dia perlahan duduk di tepi tempat tidur. Dikhianati oleh orang di sebelahnya, dia mengalami trauma mental dan spiritual yang parah. Begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini sehingga dia bahkan berpikir untuk menyerah pada dirinya sendiri. Paling tidak, dia adalah orang biasa, tanpa kekuatan batin, dan telah menjadi tidak berarti. Tiba-tiba, Chen Yuxin memeluk Yesike dengan erat dari belakang. Xiao Kai, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku mencintaimu. Chen Yuxin tiba-tiba menangis. Jika bukan karena orang-orang di sekitarmu, kita pasti sangat bahagia sekarang. Ini semua salah mereka. Cukup sudah. Yesike berteriak, berdiri, menunjuk hidung Chen Yuxin dan mengumpat, kau selalu menyalahkan orang lain. Ini jelas salahmu sendiri. Setelah Yesike selesai memarahi, dia duduk lagi. Dia sudah sangat lelah. Hasrat Chen Yuxin untuk mengendalikan terlalu kuat. Demi mengendalikan dan mendapatkan dia tidak akan berhenti. Bab 1250. Amerika Utara, Bandara. Kratos, apakah menurutmu kita terlalu mencolok? Di luar bandara, seorang pemuda melihat ke arah puluhan orang di sekitarnya, yang berbaris rapi, yang benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Ini wilayah kekuasaan Zeus. Kalau kita pamer seperti ini, bukankah itu akan dianggap tidak menghormatinya? Dewa perang tidak terkalahkan. Bahkan jika dia datang ke Amerika Utara dan Istana Raja Dewa, itu seperti mengajak anjing jalan-jalan di halaman belakang rumah. Tidak ada halangan. Kratos tersenyum bangga. Semua anggota Istana Dewa Perang adalah orang-orang yang murah hati. Wang Kei bahkan lebih berani. Setelah menerima berita Jiqian, dia tidak punya waktu untuk membawa pasukan besar dan bergegas dengan pengawal pribadinya. Haha, kau benar. Zeus hanyalah seorang penjahat. Jika dia memiliki keuntungan, dia akan memilih untuk bertarung. Jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia bahkan dapat menyerahkan harga dirinya untuk bertahan hidup. Meskipun dia seorang seniman bela diri, dia hanya seorang yang tidak memihak. Penilaian Wang Kei terhadap Zeus terdengar sangat kasar. Memang, kalau mau dikata-katakan dengan baik, karakter Wang Kei adalah orang yang penuh gairah dan berani mencintai dan membenci. Terus terang saja, dia berpikiran sederhana dan pemberani tetapi tidak bijaksana. Karakter seperti itu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, dia sangat sombong dan terkadang dia tidak bisa tidak meremehkan musuh-musuhnya. Dewa Perang, Dewi Bulan meminta kita untuk bersembunyi terlebih dahulu. Kita dapat memilih beberapa hotel mewah di pusat kota. Bahkan jika Zeus tahu keberadaan kita, ada begitu banyak orang di sana sehingga Zeus tidak berani bertindak gegabah. Setelah beberapa jam, Dewa Bulan akan membawa orang untuk menemui kita. Kratos melapor kepada Wang Kei. Pandangan wanita, memintaku untuk bersembunyi hanyalah sebuah penghinaan bagiku. Wang Kei mencibir, bahkan jika aku tidak bisa membunuh Zeus, dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Jika aku tidak menyentuhnya, dia tidak akan berani memprovokasiku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Dewa Perang, aku setuju dengan semua pendapatmu. Namun, kita harus mengikuti beberapa saran dari Dewi Bulan. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan. Kratos masih cukup rasional. Setidaknya, aliansi ketiga istana itu sangat penting. Apa yang kau katakan cukup masuk akal. Wang Kei memikirkannya dan mengangguk sedikit. Baiklah, kita tidak akan mengganggu Zeus terlebih dahulu, tapi kita harus memberitahu dia bahwa kita ada di sini. Ayo kita pergi ke bar terbaik dan terbesar di sini.
Aku akan mentraktir kalian. Ayo kita lihat-lihat. 3 jam kemudian, pesawat pribadi keluarga Ji juga mendarat di Bandara Amerika Utara. Wang Kei ini begitu sombongnya sampai-sampai dia berjalan dengan angkuh ke bar di sini. Apa dia khawatir Zeus tidak tahu dia akan datang? Ji Qian banyak mengeluh. Dia sudah mengeluh sepanjang perjalanan di pesawat tadi. Wang Kei memang orang yang flamboyan. Ji Qian dan Ye Shike sudah mengenalnya selama beberapa tahun dan cukup mengenal karakternya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia masih akan bersikap angkuh dan acuh tak acuh saat menghadapi Zeus. Haha, kalau dia tidak punya kepribadian seperti ini, dia tidak akan menjadi dewa perang. Termasuk bawahannya, mereka semua adalah sekelompok orang kasar yang terbiasa bersikap biadab. Nyeon tertawa di samping. Dengan dukungan kuil perang Wang Kei, tekanan mereka akan jauh berkurang. Itu benar, tetapi ada sisi baiknya. Itu menunjukkan bahwa dewa perang sangat percaya diri. Setelah Nightmare menganalisisnya, ekspresinya yang serius akhirnya menghilang. Phantom Fox dan Alligator telah membawa sebagian besar penjaga rahasia dari markas besar dunia bawah Eropa ke Amerika Utara. Dengan kekuatan yang terkumpul di sini, keseimbangan kemenangan secara bertahap akan condong ke arah mereka. Sejak pertempuran terakhir di Gunung Suci, Dewa Api, Dewa Laut, dan Dewa Matahari dibunuh oleh Bos, dan Zeus juga dengan mudah dikalahkan olehnya. Untuk sementara waktu, seluruh dunia bawah tanah hampir mengikuti jejak Bos, dan banyak anggota mulai menjadi sombong dan malas. Aku khawatir Wang Kei telah meremehkan musuhnya. Ji Qian cukup khawatir. Tanpa Ye Shike, semua orang mengandalkannya. Setidaknya, sebagai seorang komandan, dia sendiri tidak bisa menjadi saingan. Ayo kita bertemu dulu. Karena Zeus tahu kita akan datang, dia harus segera bertindak. Usul Putri Sihir. Baiklah, semuanya, bersiap berangkat. Kuil Raja Dewa. Hades, kita bertemu lagi. Zeus berjalan ke ruang rahasia tempat Ye Shike di penjara. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan internal, Ye Shike tidak tuli. Tidak perlu baginya untuk menolak pertemuan dengan teman lama. Ya, kita bertemu lagi. Ye Shike tidak terburu-buru. Dia duduk di kursi dan membuat secangkir teh hangat lalu menyerahkannya kepada Zeus. Meskipun ini adalah wilayah Istana Raja Dewa, tempat ini lebih mirip rumah Ye Shike. Dia juga mengerti bahwa Zeus tidak akan menyakitinya. Setidaknya, perjanjian rahasia yang dicapai antara dia dan Chen Yuxin melindungi keselamatan Ye Shike. Aku rasa baik kau maupun aku tidak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Zeus mengambil teh yang diseduh Ye Shike dan meminumnya dengan sangat nikmat. Kau benar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan dikirim kepadaku oleh istrimu sendiri. Sejujurnya, meskipun kau dan aku adalah rival, ada sebuah ungkapan di Tiongkok yang disebut, saling bersimpati, benar. Zeus berdiri dan mengulurkan tangan kanannya ke Ye Shike. Hades, bagaimana kalau kau dan aku bekerja sama untuk membagi seluruh dunia bawah tanah secara merata? Benarkah, Zeus? Kudengar kau ahli dalam urusan Tiongkok, jadi kau juga pasti tahu cerita pertikaian Chuhan. Ye Shike mencibir. Keduanya adalah raja. Kebaikan bisa menjadi dewa, dan kejahatan bisa menjadi setan. Terlepas dari kebaikan atau kejahatan, tujuan mereka adalah menjadi yang terkuat. Pernahkah kau mendengar dua raja hidup rukun? Itu tidak mungkin. Zeus menarik tangannya dengan canggung, dan keduanya mengobrol santai. Ye Shike telah tinggal di Yanjing selama beberapa bulan dan telah lama kehilangan minat pada kekuasaan dan status. Sekarang dia bisa membuka hatinya dan mengobrol dengan Zeus. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku sangat mementingkan semangat kontrak. Selain itu, jika sesuatu terjadi padamu di sini, Istana Dunia Bawah, Kuil Bulan, Kuil Perang, dan istrimu yang baru menikah semuanya akan bergegas ke pintu Istana Raja para Dewaku. Zeus melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak punya kekuatan internal lagi. Mudah bagimu untuk membunuhku. Ye Shike tampak acuh tak acuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi sejak Chen Yuxin pergi. Tekanan di hatinya tampaknya tiba-tiba berkurang. Tampaknya bukan hal yang buruk untuk sendirian di sini dan menenangkan diri. Zeus mengangkat kepalanya dan menatap wajah Ye Shike dengan saksama dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalian seharusnya tidak punya musuh di Yanjing, tapi kalian terlihat sangat buruk, bahkan lebih jelek daripada setelah pertempuran berdarah. Bersambung.